Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Bagio Pramono SPD selaku Kepala Sekolah SDN 2 Tirtobinangun, yang kami hormati Ibu Dwi Puri Rahayu SPD sebagai penyaji, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Tirtobinangun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita curahkan dan kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya akan memandu jalannya acara yang pertama, yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua, yaitu acara inti, yakni pengimbasan diseminasi budaya positif, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu acara inti pengimbasan diseminasi budaya positif, yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Puri Rahayu SPD SD. Kepada beliau waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan dari CGB Angkatan 11 Kabupaten Nganjuk. Apa itu diseminasi budaya positif? Yang pertama, tujuan pendidikan. Kita sebagai pendidik harus tahu apa tujuan pendidikan yang sebenarnya. Tujuan pendidikan menurut KHD adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Untuk selanjutnya, apa budaya positif itu? Budaya positif yang harus kita tanamkan di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan kurikulum yang saat ini kita tanamkan di SD kita, kurikulum Merdeka. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Konsep utama budaya positif ada 7, diantaranya perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif,
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Dari konsep utama budaya positif harus kita terapkan di SD untuk mencapai karakter peserta didik yang lebih unggul. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap murid. Perubahan paradigma belajar ini menurut teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser itu terdiri dari 4. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang kedua, disiplin positif. Ada sebuah pertanyaan, apa makna disiplin? Disiplin di sini berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi di sini kata disiplin adalah berasal dari diri sendiri, bukan harus atau tanpa diperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia atau karena kita sebagai pendidik, berarti kebutuhan dasar anak didik kita terdiri dari 5 lingkaran kebutuhan. Realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kebutuhan dasar peserta didik kita yang pertama adalah survival. Survival adalah kebutuhan bertahan hidup. Contohnya perlu makan, perlu tempat tinggal, dan perlu pakaian. Yang kedua, cinta kasih atau diterima. Apakah kita bisa menerima semua peserta didik yang kita ajar? Tidak harus pilih kasih. Selanjutnya, kesenangan. Setiap peserta didik memiliki kesenangan masing-masing, sehingga kita sebagai pendidik tidak boleh memaksakan atau harus sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, kebebasan. Setiap anak pun juga memiliki kebebasan tersendiri.
Yang terakhir adalah penguasaan, di mana setiap anak punya daya IQ dan IQ yang berbeda. Ini ada sebuah kasus, Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Kita kembali lagi sebelum menjawab kasus ini, kita kembali lagi ke kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, Agus ini bertindak sebagai yang mana? Supervisor, apa cinta kasih, kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Rumiati. Menurut saya, ya, Agus lebih kesenangan. Kenapa Agus menilai Agus memilih kesenangan? Mungkin alasannya bisa diutarakan. Jadi dengan meminta bekal, Agus merasa senang atau membantu temannya, karena setiap peserta ini mempunyai karakter sendiri-sendiri menurut saya. Oh iya. Terima kasih, Burung. Menurut Burung, kebutuhan Agus adalah kesenangan. Mungkin ada pendapat yang lain. Bu Yayu mungkin? Mungkin Agus menerapkan superficial kebebasan. Kebutuhan yang kebebasan. Nah, mungkin bisa alasannya kenapa? Karena Agus ini kan setiap seringkali meminta bekal dengan paksa kepada temannya, dan Agus ini juga membawa mungkin ingin punya temannya gitu. Oke, terima kasih. Mungkin dua pendapat dari Bu Rumiati dan Bu Yayu. Saya ucapkan terima kasih. Kita lihat kira-kira kebutuhan Agus seperti apa ya? Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, survival. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Jika yang kedua, love atau belonging, cinta kasih, kasih sayang, teman Agus jadi perhatian terhadap Agus. Yang ketiga, power. Ini dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan Agus. Yang selanjutnya, freedom, kebebasan. Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekalnya yang sama, sehingga dia selalu minta bekal kepada temannya. Yang kelima adalah kesenangan, fun. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Berarti dalam konteks ini, dari kelima-limanya sebenarnya Agus dalam kategori disiplin positif, dia pada intinya ingin diperhatikan baik dari guru maupun dari teman-temannya. Dalam artian Agus mungkin kurang kasih sayang dari orang tuanya.
Selanjutnya, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba melihat perilaku gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kira-kira menurut Bapak Ibu Guru, apakah Bapak Ibu Guru setuju dengan tindakan Pak Seno dari kasus tersebut? Tidak setuju. Mengapa tidak setuju? Mungkin bisa diutarakan Pak Solikin. Tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Ya, menurut saya dengan tindakan seperti itu Pak Seno kurang memperlakukan muridnya dengan baik, karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, mungkin ini Iva tidak atau kurang kemampuannya dalam bidang matematika. Terima kasih Pak Solikin. Terima kasih Pak Solikin. Untuk yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Monggo. Terima kasih. Saya juga berpendapat bahwa dalam kasus ini Iva ini dalam perjalanannya mendapatkan ditertawakan dari teman-teman. Menurut saya ini bukan hukuman dari Pak Seno, tetapi ini adalah konsekuensi, di mana dia itu mendapatkan istilahnya ditertawakan teman-teman itu karena memang Iva itu kurang menguasai pelajaran dan pada saat itu menggambar di buku pelajarannya. Jadi ini tidak dihukum oleh Pak Seno, tapi memang konsekuensi dari perbuatannya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bagio. Jadi menurut Pak Bagio tadi bukan sebuah hukuman, tapi sebuah konsekuensi. Mungkin ada pendapat yang lain, ataukah setuju dengan pendapat Pak Bagio? Terima kasih, memang benar Pak Bag, karena di sini sebenarnya Iva itu sudah tidak memperhatikan ketika Pak Seno mengajar, sehingga Iva harus mendapat konsekuensi dari Pak Seno untuk memegang ujung hidungnya di depan kelas. Untuk selanjutnya, ini identitas gagal dan identitas sukses. Karena sebenarnya Bapak Ibu Guru, di sini kita sebagai pendidik tidak ada yang namanya hukuman. Kita sebagai pendidik harus menerapkan konsekuensi
Nah, konsekuensi diperoleh dari kita nanti mempelajari tentang restitusi. Restitusi itu adalah sebuah pilihan. Kita tidak boleh semena-mena menerapkan hukuman kepada anak. Jadi kita harus menerapkan konsekuensi. Dan dari konsekuensi itu nanti terbentuk karakter anak yang lebih baik. Jadi anak tidak takut melakukan sebuah kesalahan dan tidak akan mengulanginya lagi, karena kita sebagai pendidik tidak menghukum tetapi memberi konsekuensi. Yang selanjutnya, yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia, yang pertama motivasi eksternal. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu yang harus tertanam pada diri kita. Kita mulai menanamkan disiplin positif. Kita mulai dari kita sendiri sebagai pendidik dan bisa kita terapkan nanti ke anak didik kita. Selanjutnya, mari kita berlatih antara hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa contoh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti silahkan ditulis di kertas post-it di sini. Bisa menuliskan ada 7 soal. Mungkin setiap Bapak Ibu pendapatnya berbeda-beda. Cukup dituliskan nomor 1 hukuman atau konsekuensi, tidak boleh atau ya, pilih salah satu. Misalnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu. Kalau sudah cukup jawaban terjenengan, coba kita lihat di slide selanjutnya. Monggo silakan dicocokkan apakah jawaban Anda banyak yang benar atau banyak yang salah. Kira-kira. Kita lihat slide selanjutnya. Monggo silakan dicocokkan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah hukuman.
Sedangkan membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, itu konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Kira-kira dari jawaban Bapak Ibu, banyak yang salah atau banyak yang benar? Banyak yang benar, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Berarti antara konsekuensi dan hukuman, Bapak Ibu sudah memahami dan sudah mengerti apa yang harus kita terapkan di kelas. Nanti apa saya harus menghukum atau konsekuensi untuk anak didik kita. Selanjutnya, yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai pendidik. Kita bisa berlaku sebagai penghukum. Kita bisa berlaku sebagai membuat merasa bersalah. Kita bisa berlaku sebagai teman. Dan kita bisa berlaku sebagai pemantau. Dan yang terakhir, kita bisa berlaku sebagai manajer. Jika kita sebagai penghukum, mungkin jika ada anak yang salah, itu tanpa banyak berpikir atau kita tanpa berpikir panjang, langsung menghukum dia tanpa tanya dia salah atau tidak. Itu kita sebagai pendidik dikatakan sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sedangkan sebagai membuat merasa bersalah, nah ini posisi kontrol guru. Pertanyaan, siapa yang mengatakan? Nah ini contohnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kata-kata yang bisa kita ucapkan ketika kita sebagai kontrol guru membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita mengatakan saya kecewa sekali, saya kecewa karena kamu sudah melakukan apa, berarti secara tidak langsung hati anak pun luluh dan dia merasa bersalah. Kalau kita sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar. Kata tidak pernah itu sudah menggarisbawahi bahwa kita ke belakangnya pasti akan menghukum dia. Selanjutnya sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau dan mungkin sebagai reward untuk anak-anak, jadi anak-anak pun merasa gembira. Nah, kalau kita bertindak sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita bertindak sebagai manajer, sebagai istilahnya fasilitator, fasilitator di dalam kelas. Jadi kita yang aktif di sini. Sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Kata selalu ini nanti pun akan digarisbawahi. Berarti nanti pada akhirnya kita akan menghukum mereka. Nah, selanjutnya ada beberapa kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Ini nanti kira-kira Bapak Ibu sebagai posisi kontrol yang mana? Sebagai pemantau, penghukum, atau sebagai manajer, atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Coba kasus 1 dulu. Pada hari Senin, Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali,
mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Dari kasus 1, menurut bapak ibu, ini posisi guru Bu Wati itu sebagai apa? Posisi kontrolnya. Kita kembali lagi ke posisi kontrol. Kira-kira Bu Wati sebagai apa? Sebagai teman. Mungkin ada pendapat yang lain? Mungkin ada pendapat yang lain dari kata-kata ini? Membuat orang merasa bersalah. Mungkin mengatakan sebagai teman itu mungkin ada kata apa? Kata ayolah, mengajak. Jadi posisi kita sebagai guru mengajak mereka, kita sebagai guru dan sebagai teman untuk mereka, supaya kita bisa saling kerjasama. Karena seolah-olah Vivi dan Natali itu tidak mengindahkan atau tidak menggubris apa kata Ibu Wati, karena mungkin bukan gurunya asli atau guru pengganti. Untuk selanjutnya kasus 2, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk, kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto. Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Dari kasus 2, ini masih panjang sekali ceritanya. Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tanpa ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu? Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang kemeja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto.
Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Dari kasus 2 ini, posisi kontrol yang mana yang paling tepat untuk kasus 2 ini? Manajer. Nah, kita kembali lagi. Nah, kita sebagai manajer. Kenapa sebagai manajer? Karena diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang Mungkin dihadapi. Pak Gadot bisa mengutarakan pendapatnya. Menurut saya sebagai manajer, karena Bu Wati, Bu siapa tadi? Bu Siti. Bu Suti. Bu Suti. Ya, Bu Suti. Itu sudah berusaha memberikan atau mengharapkan terlihat di situ Bu Suti seringkali menjelaskan atau memberikan pemecahan masalah yang dialami Anto dan Dino tadi, dan mengarahkan seperti tadi ke Pak Irfan, ke Pak Busana itu. Terima kasih Pak Gadot. Nah, dari kasus 2 ini betul sekali bahwa kasus 2 ini kita posisi kontrol guru sebagai manajer, karena kita bisa memberikan alasan, memberikan penyelesaian masalah dari kasus Dino dan Anto tersebut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dari kata menyelesaikan masalah, jadi kita bertindak sebagai manajer. Nah, ini nanti bisa kita pelajari bersama, karena mungkin kita perlu bertindak di mana kita harus bertindak sebagai penghukum, bagaimana kita harus bertindak sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Kebanyakan survei itu identitas gagal, karena kita di kurikulum Merdeka ini harus menanamkan karakter yang baik kepada siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi posisi kontrol kita sebagai guru penghukum dan membuat merasa bersalah, seolah-olah ini hanya sedikit sekali. Sedangkan identitas yang berhasil atau sukses, mungkin kita bisa posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Yang paling kita terapkan sering kita sebagai manajer. Jadi kita bisa selain manajer itu kita bisa sebagai teman dan pemantau. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Di sini mungkin Bapak Ibu guru setiap awal tahun pelajaran mungkin sudah selalu membuat yang dinamakan kesepakatan kelas. Itu di kurikulum yang 2013, di kurikulum 2000 kurikulum Merdeka ini kita terapkan dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, dari sini setiap awal pembelajaran setelah asesmen diagnostik maupun non diagnostik, kita selalu membuat kesepakatan kelas. Karena kita sudah mengampu kurikulum Merdeka, jadi kita akan kesepakatan kelas kita ganti dengan keyakinan kelas. Nah, ini lingkaran yang harus kita pahami atau mengerti supaya keyakinan kelas kita
Nah, budaya positif, lingkungan positif, kemudian keyakinan kelas, yang selanjutnya menjadi lingkaran yang paling kecil, itu yang paling urgent, ini adalah menjadi sebuah peraturan kelas. Ini antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan kelas itu biasanya bertumpu pada nilai kebajikan yang diampu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sudah selesai di situ. Kalau keyakinan kelas mungkin cukup dengan kata tanggung jawab. Bisa mengembalikan buku pada tempatnya, mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi Bapak Ibu guru, mengerjakan PR harus di rumah dan tepat waktu, itu cukup dengan kata tanggung jawab. Jadi tidak perlu dipanjang lebarkan. Selanjutnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau peraturan mungkin panjang dan lebar, dilarang mengganggu orang lain, dilarang ramai di kelas, dilarang dan lain sebagainya. Tapi keyakinan kelas itu titik tumpunya di nilai kebajikan yang diampu. Ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dalam artian yang semua warga kelas ikut berkontribusi, jadi setiap anak silahkan berpendapat, disuruh berpendapat. Keyakinan kelas antara guru dan siswa itu harus saling berpendapat. Jangan pendapat berasal dari guru saja. Apabila pendapat dari guru saja, itu termasuk dalam peraturan. Jadi keyakinan kelas harus guru dan murid harus sama-sama berkontribusi berpendapat. Kemudian kita harus sepakat dan harus konsekuensi apabila kita melanggarnya. Ini dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas. Ini contoh dari kelas saya, kelas 6. Ada suaranya ya. Nanti bisa. Ini yang video yang pertama tidak saya tampilkan karena terlalu panjang durasinya. Itu pendapat dari anak-anak, 10 anak berpendapat, dan ini sudah keputusan bersama kita sepakati tentang keyakinan kelas.
Itu tadi dokumentasi, sosialisasi keyakinan kelas di kelas 6. Semoga nanti di kelas-kelas yang lain bisa menerapkan pembuatan keyakinan kelas yang kita sepakati dalam satu kelas, dan kita harus bertanggung jawab dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, serta harus konsekuensi apabila kita antara guru dan siswa melanggarnya. Untuk selanjutnya, yang paling akhir adalah segitiga restitusi. Ini yang paling utama dan harus kita pahami dalam kita nanti melakukan pembelajaran. Proses segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang terakhir, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi dalam restitusi ini, segitiga restitusi ini nanti apabila ada murid yang bersalah atau melanggar sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kita sebagai pendidik tidak boleh langsung menghukum. Kita gunakan segitiga restitusi. Ini sangat membantu sekali kita sebagai pendidik. Ini tampilan dari segitiga restitusi. Nah, tentunya anak-anak yang bersalah, tentunya dia punya alasan melakukan kesalahan itu. Nah, sebaiknya kita harus validasi tindakan yang salah. Kita harus menanya dulu, bertanya kepada anak. Jangan langsung kita memberi hukuman. Kita tanya, nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, mengapa melakukan kesalahan itu. Contohnya saja, misal di kelas saya ada anak tidak mengerjakan PR. Tidak semena-mena langsung saya hukum untuk membersihkan WC atau untuk lari lapangan 2 kali dan seterusnya. Tapi setelah saya dekati dengan menggunakan segitiga restitusi ini, anak-anak punya alasan kenapa dia tidak mengerjakan PR. Ternyata tidur larut malam, ada yang lupa. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi setelah kita tanya alasannya apa, kemudian kita ajak dia memperbaiki kesalahan. Karena tidak dia saja yang pernah melakukan kesalahan, tidak mengerjakan PR. Misalnya contohnya mengerjakan PR tadi. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan. Karena kita tadi sudah melakukan keyakinan kelas, sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi kalau tidak mengerjakan PR masuk dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Nah, kita tanyakan nilai apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Nah, kira-kira kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini dalam artian bukan cita-cita ingin jadi apa, bukan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Maksud di sini, saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab atau orang yang lebih disiplin dan lain sebagainya. Mungkin alasan anak itu banyak sekali. Nah, dengan segitiga restitusi ini diharapkan Bapak Ibu dalam pembelajaran, dalam memberi hukuman kepada anak itu tidak langsung serta-merta langsung tidak ditanya salah apa dan lain sebagainya. Pokok anak melakukan kesalahan langsung kita hukum. Mungkin kalau itu flashback tahun-tahun dulu seperti itu, karena kita mengacu kurikulum merdeka, kita tanamkan segitiga restitusi supaya bisa membentuk disiplin positif, budaya positif di sekolah kita.
tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas tadi, kita sudah tanya apa itu dan lain sebagainya, mencari tahu alasan, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini video penerapan segitiga restitusi di kelas 6. Ini ada anak terlambat. Nah, ini bisa mungkin dibuat referensi Bapak Ibu yang nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Itu tadi video penerapan segitiga restitusi yang terjadi pada kelas saya. Kemarin ada salah satu siswa dari kelas saya namanya Dian yang terlambat karena masuk sekolah itu bel sekolah jam 7. Ternyata dia masuk kelas baru jam 7 lebih 15 menit. Nah, jadi kita tidak harus menghukum, kita pun tidak harus langsung menanya di depan anak-anak. Langsung maaf, mungkin kita langsung ayo kenapa terlambat dan lain sebagainya. Biarkan dia langsung masuk kelas, kita tanya pada waktu istirahat atau pada waktu pulang. Dia ini dipanggil secara pribadi. Jadi kita tidak mematahkan psikis anak, tidak mematahkan semangat anak, dan tidak malu jika anak ini kita langsung tanya di depan teman-teman, mungkin malu sehingga psikis anak bisa turun. Kita bisa tanya, manggil pada waktu istirahat, anak-anak memberi jajan dan kita panggil dia ke kelas. Mungkin kita bisa bertanya menggunakan penerapan segitiga restitusi. Jadi tidak semena-mena kita langsung memberi hukuman atau menghardik anak. Kita terapkan karakter dan budaya positif sebaik mungkin. Mungkin itu pemaparan dari saya, Bapak Ibu, dari berbagai tadi. Semoga diseminasi budaya positif bisa kita terapkan di SD kita dan kita bisa menjadi guru yang luar biasa. Jika kita ini motivasi kita, guru bergerak, Indonesia akan maju. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Apabila pengimbasan saya, pemaparan saya kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke pemandu acara. Terima kasih Bu Dwi Puri telah menjelaskan tentang diseminasi budaya positif di sekolah kita. Tepuk tangan semuanya untuk Bu Dwi Puri.
Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara ketiga yaitu penutup. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.